Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya baik agar kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan benar. Berjumpa lagi dengan Pak Agus. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap sosial budaya. Di tema 4, subtema 1 pembelajaran ketiga. Adapun muatannya, yang pertama PKN tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian IPS, ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang interaksi manusia, dan bahasa Indonesia tentang pantun. Baiklah, kita mulai pembahasan kali ini. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pasti bertanya-tanya, apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Di sini ada 3 daftar pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak? Apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Dan apa kamu tahu pengertian tanggung jawab? Coba dijelaskan. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Hak. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak bisa diartikan sesuatu yang harus kita dapatkan, yang harus kita miliki, atau yang sesuatu yang menjadi milik kita. Kemudian kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban itu bisa diartikan juga sesuatu yang harus kita penuhi. Sedangkan yang terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawab berarti tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang harus dilaksanakan, yang dilaksanakan dengan keseriusan, yang dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Di dalam interaksi, ini kita masuk kepada interaksi manusia. Interaksi manusia itu dibedakan atas 2. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan, dan yang kedua, interaksi dengan sosial. Di sini sudah ada gambar. Yang pertama, ini ada petani yang sedang mencangkul di sawah. Ini adalah bentuk interaksi dengan lingkungan. Kemudian interaksi sosial, di sini ada gambar keluarga yang sedang berkumpul untuk menyantap hidangan yang sudah disediakan di meja makan. Ini makan bersama, ini termasuk pada interaksi sosial. Interaksi sosial. Nanti kita akan bahas juga tentang interaksi dengan lingkungan. Ini kita bahas dulu tentang interaksi sosial. Interaksi sosial yang pertama, interaksi antar individu. Satu orang dan satu orang. Jadi misal ngobrol dengan temannya, bermain dengan temannya, itu termasuk dengan disebut dengan interaksi antar individu. Satu orang dengan satu orang, ini disebut dengan individu, antar individu. Kemudian interaksi antar kelompok. Contoh, di sini pada gambar sudah terlihat dengan jelas ada 2 tim sepak bola yang sedang bertanding. Ini interaksi antar kelompok. Atau contoh lain, dalam permainan bola voli juga termasuk antar kelompok. Satu tim berhadapan dengan tim yang lain. Kemudian interaksi antar individu dan kelompok.
Contohnya apa? Contohnya, misal nih, Bapak menjelaskan di depan kelas, Bapak sendiri disebut dengan individu. Kalian yang banyak yang mendengarkan itu disebut dengan kelompok. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita membahas tentang interaksi sosial, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu disebut dengan interaksi sosial. Sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan, nah contohnya menanam pohon, menyiram bunga, dan seterusnya, itu disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, di sini interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada interaksi sosial, tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang mengarah ke persatuan. Contohnya, berdiskusi untuk memecahkan masalah. Ini mengarah kepada persatuan. Nah, kemudian menolong teman. Ini juga mengarah kepada persatuan. Nah, untuk interaksi yang mengarah ke perpecahan, salah satu contohnya mengolok. Nah, ini mengarah kepada perpecahan dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun ada 3, yaitu pantun bersajak ABAB. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, jadi satu bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Oke, pantun terdiri atas 2, yaitu 2 bagian. Bagian yang pertama itu disebut dengan sampiran, dan bagian yang kedua disebut dengan isi. Nah, sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Jadi dia tidak memiliki isi. Kemudian sedangkan isi sendiri merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Bapak akan coba bacakan terlebih dahulu. Nanti kita akan tentukan mana sampiran, mana isi. Kenapa dia disebut dengan bersajak atau bersajak ABAB? Nah, di sini kita dapat perhatikan. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Oke, 2 baris pertama, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. 2 baris pertama ini, nah 2 baris pertama ini disebut dengan sampiran. Kemudian 2 baris terakhir, kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, ini 2 baris ini disebut dengan isi. Kenapa disebut dengan bersajak ABAB?
perhatikan di akhir. Nah, ini akhir. Perhatikan di setiap akhirnya. Dia ada persamaan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, bisa lihat di sini yang Bapak lingkarin. Nah, baris pertama dengan baris ketiga akhirannya sama. Jalan-jalan ke kota Blitar, itu baris pertama. Baris ketiganya, kalau ingin menjadi pintar. Nah, Blitar dan juga pintar akhirannya sama-sama di huruf R. Kemudian di baris kedua itu sama dengan baris keempat untuk akhirannya. Jangan lupa membeli sukun di baris kedua, sedangkan baris keempatnya kamu harus belajar dengan tekun. Nah, jadi kenapa disebut dengan ABAB? Karena yang baris pertama berakhiran R, baris kedua berakhiran N, baris ketiga berakhiran R, dan baris keempat berakhiran N. Jadi baris ke-1 dan ketiga itu akhirannya sama, baris kedua dan keempat akhirannya juga sama. Nah, sekarang kita menentukan amanat. Amanat dari pantun itu terdapat pada isi, yaitu di baris ketiga dan keempat. Nah, kalau ingin menjadi pintar, kamu harus rajin belajar dengan tekun. Nah, jadi amanatnya di sini, kalau kita pengen menjadi orang yang pintar, maka kita harus benar-benar belajar dengan tekun. Ini disebut dengan pantun nasihat. Bapak rasa cukup jelas sampai di sini. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu mengemukakan pendapat saat berdiskusi. Kapan waktu yang tepat untuk kita mengemukakan pendapat? Yaitu pada saat kita berdiskusi. Nah, utarakan pendapat kita, sampaikan pendapat kita. Untuk apa tujuannya? Untuk menemukan solusi, bisa solusi atau memecahkan sebuah masalah dengan baik. Jadi semua dalam diskusi, semua orang dalam kelompok diskusi harus berani mengeluarkan pendapat atau mengemukakan pendapat. Mungkin pembelajaran kita kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa terus belajar dan ikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik dan benar. Apabila masih kurang jelas, silakan tonton kembali video ini dan dibuka di channel Daftar Berbagi. Terima kasih.